guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang alun-alun Surabaya ya guys. Yap, jadi tempat wisata paling baru, paling geras di kota Surabaya ya. Baru diresmikan kemarin tanggal 17 Agustus 2020. Ini saya start di depan Tunjungan Plaza ya, Jalan Basuki Rahmat. Jadi lokasi alun-alun itu kalau dari Tunjungan Plaza itu nanti depan itu ada putar balik, kita belok ke kanan ya. Jalan Yos Sudarso, pokoknya dekat Gerahadi. Itu lokasi alun-alun Surabaya. Ini saya mau cek tempat parkirnya gimana, kemudian kalau pakai mobil gimana, seperti itu guys. Soalnya saya 2 kali ke sana ya, pakai mobil malam hari itu bingung parkirnya di mana kalau mobil ini. Sekarang ini saya coba pagi hari pakai motor, saya mau lihat tempat parkirnya beserta fasilitas-fasilitas yang ditawarkan di alun-alun Surabaya. Yap. Oke, langsung saja kita cek ke sana yuk. Cus. Lokasinya di sini, lokasi dari alun-alun Surabaya guys. Sekarang kita cek yuk parkirnya lewat mana ini guys. Parkirnya lewat mana ini? Oke guys, jadi pintu masuknya sebelah sini ya. Jadi ketika dari Jalan Pemuda belok ke kanan langsung mecok ke kiri, ngiretin kiri ya, masuk sini. Kalau dari Tunjungan atau Gubernur dari Tunjungan Plaza putar balik itu bisa langsung merepet ke kiri. Nah, masuknya lewat sini ya. Depannya Bank Mega sama Sanggrandi ini loh, es krim. Nah, ini kantor DPR Surabaya. Jadi masuknya lewat sini. Loketnya di situ. Nanti tarifnya Rp3.000 untuk motor seperti ini dan Rp8.000 untuk mobil. Nah, jadi jangan sampai keliru masuknya ya. Jangan sampai kebablasan ke sana. Jadi dari sana langsung masuk ke sini. Oke guys, gak usah bingung ya. Ini mungkin plakatnya masih belum dipasang ya, plakat untuk alun-alun Surabaya. Jadi orang biar tahu maksudnya. Oke, seperti itu aja. Oh, parkirnya ke sini guys. Nah, ini parkir bawah kanan, ini parkir mobil juga di sini ternyata. Oh iya, ini juga mobil. Ya, ini parkirannya juga, parkir sebelah nih guys. Ini parkiran mobil ya. Kita parkir sebelah mana? Itu masuk ya sana. Parkir sebelah sini aja. Nah, sip. Guys, tak siap-siap guys. Oke guys, jadi seperti ini ya. Saya sudah sampai di parkirannya. Ini parkiran motor di basement ya. Jadi di basement seperti ini. Parkiran motor, ini juga ada parkiran mobil juga. Ini juga mobil juga. Tapi mobilnya hari ini penuh ya katanya. Katanya penuh.
Mungkin karena memang dibatasi atau lahannya belum maksimal. Iya, lahannya mungkin belum maksimal ya. Kalau ke sana tadi kita masuknya ini ke sini ya, kita lihat. Nah, ini parkiran mobil-mobil. Oh, parkirnya di sini. Ini masih pembangunan juga loh. Depan itu masih ada pengerjaan. Nah, kita naiknya lewat sini guys. Masuk. Kita coba yuk. Lewatin. Oh, kilo. Balai Pemuda. Anda di sini parkiran motor. Bingung guys. Ayo guys, kita ke atas. Oh, lewat sini dari basement ke atas kayak Gumul ya. Gumul itu juga gitu. Ini lewat sini terus ini nanti guys. Oke, ini kita lewat sini, ini ada panahnya, mencegah penyebaran COVID. Oke ya, jadi sudah disediakan tempat cuci tangan, ada sabun juga, dan wajib pakai masker di sini. Ini area wajib pakai masker. Ada tong sampah juga, jadi buat kalian yang bawa sampah buang di tempat sampah ya, jangan sembarangan. Oke, kita mulai dari depan dulu mungkin ya. Ini pagi hari ya, jadi seperti ini. Tadi saya masuknya lewat sana, kalau dari parkiran keluarnya lewat sini ya, lewat sini. Kemudian jadi lihat saya ini pakai masker ya, jadi masker wajib karena protokol kesehatan. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Yap, ini untuk jalan kota Surabaya tadi. Jadi saya tadi itu lewat, kalau kalian bingung ya masuknya lewat mana, lewat apa namanya Gubernur Suryo sana, kemudian ketemu air mancur, belok kiri nanti di sana ada lokasi parkir ya, loket parkir, masuk aja. Memang nggak kelihatan tempat parkirnya ya, karena memang masuk ke basement. Nah seperti itu guys, jadi nggak usah bingung ya, memang masih baru, banyak yang belum tahu. Ini ada ruang, semacam ruang kaca, keren ya, ada bunga-bunga juga di sini. Nah seperti ini guys. Oke, ini ya untuk view-nya. Yap, itu dibatasi, ada pagar juga di sana. Jadi ini buat mungkin kungku ya, tempat-tempat bermain, tempat-tempat apa namanya duduk-duduk di sini juga bisa. Dan ini yang mungkin fenomenal ya. Jadi ini apa namanya, air mancur apa ya kemarin itu ya, air mancur embun ya, embun atau uap sing, air mancur uap ya. Jadi di sini kalau waktu dinyalakan dia ada uapnya, mungkin malam hari, saat malam hari seperti ini. Air mancur cukup lebar, diameter mungkin sekitar berapa ini, 10 meter ya, 7 sampai 10 meteran.
Oke, seperti itu guys untuk alun-alun Surabaya ya. Yap, seperti itu. Kemudian ini juga tackle-tacklenya bersih ya, bersih. Ada lokasi tempat sampah, kemudian lokasi tempat cuci tangan juga, ada sabunnya full. Kemudian ini juga ada taman-taman dan sudah ada apa namanya semprotannya. Jadi otomatis dia menyemprot sendiri untuk membasahi tanah yang ada di sini. Ini juga ada tempat duduk, sudah ada tanda silang juga ya, tanda silang supaya social distancing. Jadi ini untuk satu orang aja tempat duduknya. Keren. Kemudian ini gedung, ini dulu tuh gedung kesenian ya, seingat saya tuh Balai Pemuda itu gedung kesenian. Yap, seperti ini. Terus apa lagi ya, ini gedung apa ini ya? Jujur saya baru pertama kesini soalnya guys, saya baru pertama kesini, belum pernah kesini, jadi nggak hafal ini gedung apa. Nah ini juga ada tempat cuci tangan, airnya terus ya, airnya ada, kemudian ada sabun. Oke, keren. Oke, kemudian di sana juga Perpustakaan Umum Kota Surabaya itu ya. Ya lumayan lah, bagi saya ini tempat yang asik ya, karena baru ya di Surabaya. Ini ada masjid ya, jadi alun-alun gandengannya kan pasti masjid ya. Kita coba yuk. Ini masjid juga, ini tempat kaki apa sandale, tempat sandal ini batas suci, harus dilepas ya, harus dilepas. Kemudian ada tanaman-tanaman juga. Sini juga bersih ya, bersih sini, mantap, keren nih. Tempat wudhu wanita di sini. Jadi berhadapan dengan perpustakaan umum, di sini masjidnya berhadapan seperti ini guys. Keren nih. Ada tempat cuci tangan juga. Nah, keren ya. Terus sabunnya juga penuh, tanaman-tanaman dengan tanahnya ini baru disiram ya, jadi kelihatan masih basah, benar-benar terawat. Karena memang Bu Risma kan pecinta tanaman ya, banyak tanaman-tanaman di sini. Oke, keren. Ini juga keren. Ini juga ada apa namanya air mancur uap tadi ya. Ini mungkin kalau malam, jadi kalau malam dia diaktifkan. Keren. Ini yang mungkin menjadi daya tarik di alun-alun Surabaya itu. Yap, seperti ini guys. Ini saya ambil dari sisi mana ini ya? Pokoknya sisi sebelahnya perpustakaan sama masjid. Ini masjid, ini perpustakaan. Enak ya, adem. Sebenarnya ini enaknya, ini ada jalur khusus ya, ada jalur khusus. Jadi kalau mungkin kita mau jogging di sini bisa sebenarnya ya. Ya, dari lewat sini. Ini gedung apa saya juga nggak tahu sih. Ada bilik. Oh, gedung DPRD nih, gedung DPRD Kota Surabaya. Saya itu orang Surabaya tapi nggak tahu guys ke sini. Nah, ini ada area khusus mungkin untuk ya lari-lari kecil, oke lah di sini. Enak loh, ini tanamnya juga asri. Nah, seperti ini ya. Ada juga Pujasera di sini, jual makanan, gorengan, nasi. Nah, seperti ini, gado-gado. Enak, jadi nggak usah khawatir kekurangan makanan. Mungkin kalau kalian bawa makanan boleh, asal sampahnya ditaruh di tempat sampah ya. Ini sudah banyak tempat sampah yang disediakan. Jadi buat kalian tolong dijaga. Kalau yang kesini dijaga kebersihannya, ini bersih loh, nggak ada sampah. Jadi buat kalian yang mau bawa makanan dari luar, taruh tempat sampahnya di tempat sampah yang telah disediakan seperti ini. Nah, seperti itu ya guys. Eman guys, bersih soalnya, sudah bersih. Kalian juga harus merawat. Karena ini kan juga asetnya Surabaya. Kalian warga Surabaya juga harus ikut merawat apa yang sudah diupayakan oleh
Pemkot Surabaya. Ini masih tahap pembangunan ya, perpustakaan umum kota Surabaya. Oke guys, jadi kita coba keluar lewat sini ya. Nanti tembus mana, kalau tadi masuknya lewat sana, depannya BNI. Sekarang kita coba keluarnya lewat sebelahnya kantin ya, sebelahnya kantin sini. Terima kasih Pak. Ini kita masuk ke basement ya. Kita masuk ke basement. Ini oh yang sebelah sini ya. Tembusnya ini yang awal masuk tadi. Nah, tadi masuknya kan lewat sana. Berarti motor saya di sebelah sana guys. Ini juga ada toilet ya di sini. Dan toiletnya bersih kok. Oke, jadi seperti itu untuk keluar masuk akses dari parkiran ke alun-alun Surabaya. Ini rencananya kan nanti nyambung ya, dari sini sampai ke sana, nyebrang ke sana. Ini masih proses pembangunan. Masih sepi guys, masih pagi hari ya. Ini untuk masjid, ini DPRD Kota Surabaya. Lahannya luas ini, luas, bersih juga enak. Kalau malam mungkin saya perlu ke sini deh. Kalau malam iya, saya perlu ke sini ini. Terus ini perpustakaan umum Kota Surabaya. Tapi ini masih tutup ya. Ini masih tutup. Area wajib masker, saya pakai dulu maskernya. Nah, ini ya. Wajib masih tutup. Ini perpustakaan Surabaya. Iya. Ini luas guys. Ini luas, kita bisa duduk-duduk di sini. Nah, kita bisa duduk-duduk di sini ya. Bisa apa namanya, cangkruan, kemudian bisa ngobrol-ngobrol juga, tapi tetap social distancingnya dijaga. Jadi tetap social distancingnya dijaga seperti ini. Nggak boleh berdekat-dekatan, jaraknya juga harus dijaga. Di sini juga disediakan tempat cuci tangan. Nah, seperti itu guys. Keren ya. Keren loh ini. Wah, ini untuk ruang perpustakaan Kota Surabaya seperti ini ya. Jadi ada lokasi-lokasinya. Ini di Balai Pemuda, ini di Rungkut, ini Taman Mundu. Ini lokasi perpustakaan di Kota Surabaya. Banyak sekali, macam-macam. Jadi buat kalian nggak kekurangan untuk membaca buku di Kota Surabaya. Sejauh mata memandang ini sangat bersih, sangat asri. Jadi pesan saya kepada kalian, tolong dijaga kebersihannya, ikut menjaga sebagai warga Surabaya ya. Ini sudah diramut api-api, kalian juga harus ikut menjaga seperti ini. Sudah bagus-bagus ini, bersih sekali. Saya sangat interesting ya, kagum juga, senang juga. Kota Surabaya, nah, seperti ini. Untuk melepas penat, untuk tempat-tempat kongko-kongko sih nggak masalah, oke menurut saya ya. Terutama ini lokasinya di tengah kota ya, pinggir jalan raya seperti itu. Untuk lokasi masih ada beberapa tadi, ini yang paling dekat ya, dari parkiran lewat sini tadi. Jadi lewat sini, kemudian cuci tangan di sana, pakai masker juga jangan lupa. Oke, siap. Kemudian tentu saya nggak mengecap ya, saya nggak membagus-baguskan. Tentu masih ada beberapa yang mungkin perlu ditambah, yaitu mungkin adalah tempat duduk, wahana bermain mungkin ya, wahana bermain atau taman-taman di sini.
atau mungkin ini masih pandemi ya, jadi tidak diberikan akses atau tidak diberikan fasilitas yang memungkinkan orang untuk bergerombol, mungkin seperti itu. Karena ini kalau hanya los seperti ini kan ya kurang marem lah, kurang marem. Mungkin ada penjual-penjual, mungkin UKM taruh sini buka oke, tapi nggak terlalu banyak ya biar nggak sumpek. Tapi nggak tahu lah, nanti manut Bu Risma aja lah kita ya. Insya Allah Bu Risma itu memberikan yang terbaik buat kita kok, beliau tahu. Oke, kita tadi belum ke sana ya, kita belum ke sana. Yap, ini juga taman-taman. Oh iya betul, ini taman-taman juga. Iya. Oke loh, ini seberangnya gedung BNI pokoknya ya, seberangnya gedung BNI. Nah ini yang dari arah Gubernur Suryo, dari Tunjungan, dari putar balikan Tunjungan itu, Tunjungan Plaza, atau dari jalan Tunjungannya ke arah sana. Yap, seperti itu guys. Oke ya, keren ya. Aku sih yes. Masih sangat sepi ya, ini sangat luas ya. Harusnya ini bisa difungsikan, mungkin diberikan apa, tanaman atau bukan tanaman ya, lokasi-lokasi yang enak lah untuk buat kongko-kongko. Mungkin setelah pandemi ya, setelah pandemi nanti ditata lagi biar nggak kosong melompong seperti ini. Kalau kemarin sih saya lihat banyak yang lesehan di sini ya, pengunjungnya. Dan ini saya kemarin dengar itu pengunjungnya dibatasi ya, jadi kalau sudah penuh nggak boleh masuk ke sini lagi. Oke, seperti itu guys. Bangga punya Bu Risma ya. Ini adalah karya terakhir di masa jabatan beliau sebagai wali kota Surabaya. Kita wajib meneruskan, wajib menjaga peninggalan dari beliau. Bu Risma, terima kasih banyak. Kita warga Surabaya sayang sama jenengan. Oke guys, jadi seperti itu ya untuk review tentang alun-alun kota Surabaya ya. Bagus, bersih, kita wajib bangga punya alun-alun, terutama warga Surabaya ya. Dan buat kalian yang mau kesini, tolong dijaga ya kebersihannya, buang sampah pada tempatnya, jangan merusak fasilitas umum, jangan vandalisme, kemudian jaga ketertiban, jaga protokol kesehatan ya, pakai masker sesuai protokol kesehatan. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Oke ya, sekian video singkat dari saya mengenai alun-alun kota Surabaya. Jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Jika ada kritik, saran maupun komen, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye.